Kali ini kita akan membahas karakter yang sudah sering menjadi topik diskusi karena kemisteriusan dan tujuan atau niatnya yang tidak diketahui, yaitu adalah Akagami no Sense. Dia adalah karakter yang istimewa. Dia satu-satunya Yonko yang bukan merupakan ancaman atau musuh untuk topi jerami. Menjabat sebagai salah satu empat dari bajak laut terkuat di dunia, dia adalah salah satu pemain besar di New World yang memiliki hubungan akrab dengan Luffy. Meskipun Shanks tampak seperti orang yang baik hati yang bisa melakukan hal-hal baik di masa depan, tujuan dan niat Shanks yang sebenarnya masihlah misterius. Shanks adalah salah satu karakter yang paling awal diperkenalkan di One Piece. Dia berperan sebagai mentor dan teman bagi Luffy kecil, dan dia juga adalah orang yang menginspirasi Luffy untuk menjadi bajak laut dan mengincar gelar Raja Bajak Laut. Dia menantang Luffy untuk menjadi lebih baik darinya dan memberikan Luffy topi jerami yang sebelumnya dipakai oleh Goldie Roger. Dia mengatakan kepada Luffy bahwa untuk mengembalikan topi jerami itu yaitu adalah setelah Luffy berhasil melampauinya. Kenapa Shanks ada di Ice Blue dan apakah dia sudah menjadi Yonko pada saat itu masihlah belum diketahui. Tidak diketahui juga apakah kehadiran dan niatnya untuk membuat Luffy menjadi bajak laut adalah hanya kebetulan dan spontanitas belaka atau ada motif tersembunyi di balik tindakannya itu. Fakta bahwa dia adalah orang yang dapat dilihat sebagai yang paling sukses dari pentolan awak Roger. Dan orang yang mewarisi topi jerami Roger adalah orang yang sama yang kebetulan mengatur Luffy menuju petualangannya. Ini sangat sulit dianggap hanya sebuah kebetulan. Kita semua tahu kalau Shanks berperan sebagai salah satu tujuan akhir Luffy. Luffy berjanji untuk membentuk kru yang bisa mengalahkan Red Hair Pirates dan mengembalikan topi jeraminya kepada Shanks ketika dia sampai ke titik ini. Sementara banyak fans yang setuju kalau pertarungan serius antara keduanya hampir tidak mungkin terjadi. Tapi sebagian besar fans tetap ingin melihat mereka berdua bertarung walaupun hanya sekedar pertarungan antara teman. Hal ini untuk melihat apakah Luffy bisa menepati janjinya atau tidak. Banyak yang setuju kalau Red Hair Pirates berpotensi menjadi bajak laut terkuat di dunia One Piece karena mereka mampu bersaing dengan 3 Yonko lainnya yang telah terbukti memiliki jauh lebih banyak anggota dan memiliki banyak sekutu. Dalam hal ini bajak laut topi jerami mirip dengan Shanks dan Roger yang keduanya diperlihatkan memiliki kru yang relatif kecil tetapi mampu menyeimbangi bahkan mengalahkan kru bajak laut yang lebih besar. Meskipun pertempuran antara Luffy dan Shanks akan sangat keren, saya berpikir kalau dia memiliki beberapa peran lain dalam alur cerita One Piece nantinya. Dia adalah karakter yang dimaksudkan untuk menjadi bagian penting dalam keseluruhan cerita karena koneksi spesialnya kepada mantan Raja Bajak Laut dan Luffy. Inilah alasan yang membuat banyak fans berpikir kalau Shanks memegang kunci terakhir untuk menuju Raftel, yaitu adalah Road Poneglyph keempat yang hilang. Shanks tidak pernah diperlihatkan memiliki niat apapun untuk mendominasi seperti Yonko lainnya. Dia terlihat seperti tipe pria yang hanya ingin bersantai dan berpesta sepanjang hari. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa dia tetap menjaga tanggung jawab sebagai seorang Yonko jika yang dia inginkan hanyalah hidup bebas. Saya sendiri percaya kalau kehadiran Shanks di New World dan statusnya sebagai Yonko memiliki alasan penting yang belum terungkap. Banyak yang percaya kalau Shanks berperan sebagai penjaga Raftel dan warisan dari Roger. Sebelumnya sudah diungkapkan juga kalau Whitebird ketika dia masih hidup berfungsi sebagai penjaga warisan Roger secara tidak langsung. Karena dia tidak diragukan lagi adalah bajak laut terkuat di dunia, tetapi dia menolak untuk menjadi Raja Bajak Laut dan mengklaim One Piece. Karena hal itulah dia pada dasarnya mengamankan One Piece dengan mencegah orang lain untuk mencoba mengambil gelar bajak laut terkuat dan Raja Bajak Laut. Sekarang Whitebird sudah mati dan gelar Raja Bajak Laut kembali menjadi buruan para bajak laut. Kemungkinan Shanks sekarang melakukan apa yang dulu dilakukan oleh Whitebird, tetapi bukan dengan cara mengalahkan Yonko lainnya.
tapi dengan menggunakan pengetahuannya sebagai mantan kru Roger untuk mencegah siapapun untuk mencapai dari Raftel. Inilah alasan mengapa dia mempertahankan status dan pengaruhnya sebagai Yonko, sementara juga mengamankan Road Poneglyph terakhir. Hal terakhir yang akan kita bicarakan ini adalah sesuatu yang telah banyak diprediksi dari para fans, yaitu adalah kekalahan Shanks dan kemungkinan dia kehilangan nyawanya. Mungkin setelah terjadi pertempuran besar antara bajak laut topi jerami dengan Big Mom dan Kaido, cerita akan berkembang dengan menjadikan Blackbeard sebagai satu-satunya bajak laut yang berdiri di antara Luffy dan Raftel. Kita tahu ada perseteruan antara si rambut merah dan Blackbeard yang bertanggung jawab atas luka di mata Shanks, kematian Whitebeard dan Ace, dan penderitaan yang harus dilalui Luffy di akhir pre-time skip. Keduanya hampir bentrok di akhir perang Marineford, tapi Teach tahu kalau krunya belum siap untuk melawan seorang Yonko. Ada kemungkinan bahwa keduanya akan bertarung baik secara langsung dan direncanakan oleh Blackbeard atau pada saat terjadi pertempuran antara Luffy dan Kaido atau Big Mom. Saya perkirakan setelah pertempuran panjang melawan Kaido, Blackbeard akan datang untuk mencoba dan memanfaatkan situasi seperti yang selalu dia lakukan. Dia berpotensi mencuri kekuatan buah iblis Kaido untuk dirinya sendiri dan mencoba untuk melenyapkan Luffy dan krunya pada saat mereka sedang memulihkan diri dari perang dengan Kaido. Pada saat inilah saya perkirakan Shanks akan bergerak dan mencoba menghentikan Teach, dan pada momen ini jugalah kemungkinan Shanks akan kalah dan kehilangan nyawanya. Ini akan membuat alur cerita terbuka untuk balapan terakhir menuju Raftel antara Luffy dan Teach, karena Shanks sudah tidak ada lagi untuk menghalangi siapapun menuju Raftel. Kematian Shanks ini juga akan berfungsi sebagai pengusung semangat Luffy untuk menghancurkan Blackbeard. Ini kemudian akan memicu pertarungan final antara bajak laut topi jerami dan kru Blackbeard, dan sang pemenang akan mendapatkan gelar dari Raja Bajak Laut. Cerita One Piece memang susah ditebak. Oda sebagai sang mangaka sangat sering melakukan hal-hal yang tidak terduga. Jadi ada kemungkinan kalau teori yang saya berikan ini bisa menjadi kenyataan. Bagaimana pendapat kalian tentang Shanks dan perannya di masa depan One Piece? Share pendapat kalian di kolom komentar video di bawah ini.